Shalom, berjumpa kembali di dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Masih Banyumanik. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Semua dalam berkat Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 39 tentang keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan memberikan tema Suara Penggembalaan, yaitu kita lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, ada pepatah Jawa katakan, yaitu menang tanpa ngasorake, nguruk tanpa bolo. Ini menggambarkan bagaimana kita bisa menang tetapi tidak merendahkan orang lain. Bagaimana kita luruk atau bersama-sama tetapi tanpa bolo, yaitu sendirian. Kemenangan di dalam Kristus bukan ditentukan secara fisik di dunia ini, tetapi kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan pada saat kita senantiasa mampu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang pada akhirnya kekekalan hidup itu kita bisa peroleh di dalam hidup kita. Maka di dalam perenungan kita di Roma pasal 8, bagaimana Paulus mengalami berbagai macam tekanan, berbagai macam tantangan, berbagai macam penganiayaan, bahkan kehidupannya terancam oleh maut. Tetapi segala tantangan yang ada di dalam dunia itu bukan berarti itu sebagai bukti kekalahan kita, tetapi itu bukti dari kemenangan kita. Karena apa? Sekalipun kita terancam dengan segala bahaya, dengan segala penganiayaan, dengan segala ancaman, dengan segala tantangan, tetapi kita nggak pernah meninggalkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah kemenangan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita katakan kalau kita bisa melewati segala badai dan sebagainya, itu merupakan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya pada saat kita mampu menjaga iman kita di tengah-tengah segala tantangan, di tengah-tengah segala ancaman, di tengah-tengah segala penderitaan yang kita alami, tetapi kita tetap percaya kepada Kristus, tetap yakin kepada Kristus. Itulah kemenangan yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, pada saat kita berada dalam bahaya, kalau kita bersama-sama dengan Kristus, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada kuasa lain yang sanggup untuk mengalahkan di dalam hidup kita pada saat kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada argumentasi apapun yang bisa menentang kalau kita boleh mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan yang sesungguhnya yaitu pada saat kita mampu menjaga kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kemenangan yang sesungguhnya pada saat kita mampu meraih kekekalan di dalam kehidupan kita, sekalipun kita berdarah-darah di dalam memperjuangkannya, seperti yang dialami oleh Paulus. Sekalipun dia harus masuk penjara, sekalipun pada akhirnya dia harus mengalami kematian di kayu salib, tetapi Paulus tetap merasakan kemenangan karena dia memperoleh mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Tidak ada alasan kuasa kegelapan untuk mencari bukti untuk bisa mengecewakan setiap kita, ataupun juga mengelabui sehingga kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi marilah kita tetap bertahan apapun kondisi kita, karena kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan bukan karena kita bisa mempertahankan dunia ini, tapi kemenangan yang sesungguhnya pada saat kita mampu mempertahankan kekekalan di dalam kehidupan kita apapun kondisi kita. Sekalipun kita mungkin dianggap orang gagal, dianggap mungkin orang remeh, tetapi pada saat kita tetap bertahan di dalam Tuhan, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Selamat berjuang untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita adalah umat pemenang lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.